Latar belakang masalah proyek yang kami buat. Pertama, beberapa tanaman di sekolah mulai layu dan kering karena cuaca yang sangat panas. Kedua, pada sore hari tanaman tidak dapat tersiram karena warga sekolah sudah pulang ke rumah sehingga tidak dapat asupan air dengan baik. Ketiga, banyak murid di sekolah tidak mengenali nama tanaman di sekitarnya. Keempat, banyak sampah plastik seperti gelas, plastik, dan botol air mineral di bank sampah sekolah. Hai guys, ada apa Raka? Sekolah kita banyak sampah botol plastik, harus kita manfaatkan nih. Tapi apa ya? Tanaman di taman sekolah kita sepertinya mulai layu. Iya, kasihan sekali, sangat disayangkan kalau tanaman ini mati. Teman-teman, jangan biarkan tanaman di sekolah kita mati. Kita harus cari cara untuk menyelamatkan tanaman kita. Setuju. Padahal sambil berpikir kalau kita lihat tanaman ini saat pagi biasanya disiramkan. Iya, kenapa layu ya? Bagaimana kalau kita tanyakan ke Bapak Guru? Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Siapa ya? Kami ingin bertanya. Ya, boleh tanya aja. Akhir-akhir ini kami lihat tanaman mulai garing dan layu. Kenapa ya kira-kira? Oh, itu karena akhir-akhir ini cuaca sangat panas dan kemarau. Dan juga kalau sore hari tidak ada yang menyirami tanaman. Karena memang sore hari kan tidak ada siapa-siapa di sekolahan. Oh begitu ya Bapak. Oh jadi kami mau bikin proyek Pak untuk mengatasi tanaman yang layu sekaligus juga membuatkan sampah plastik. Bagus itu idenya. Nanti kita bisa pakai bahan dari sampah plastik seperti botol tadi. Nanti botolnya nanti kita tuang air, bisa jadi alat penyiram juga kan itu. Nah nanti kita bikin ya, cari idenya. Siap Pak. Siap, mantap. Kami akan membuat proyek ini dengan barang-barang bekas dan sampah plastik. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah selang, gelas plastik, jarum, pipa, sambungan pipa, dan lem tembak. Kami ingin membuat gelas plastik ini menetes air sedikit demi sedikit dengan volume yang sangat kecil pada tanaman, sehingga asupan air tercukupi pada sore hari. Namun ketika kami menempelkan selang kecil ini dengan lem tembak, ternyata airnya tidak keluar menetes karena lubang gelas plastiknya tertempel lem tembak juga. Karena kami tidak berhasil membuat dengan gelas plastik dan selang, kami menggantinya dengan botol air mineral dan keran kecil yang bisa digunakan untuk akuarium.
kami melakukan perbaikan. Yes, akhirnya alat yang kami buat berhasil menetes dengan baik. Bahkan bisa kita atur volume dan kecepatan air yang menetes sesuai kebutuhan tanaman. Selanjutnya kita tinggal bikin QR kode sebagai pengenal kepada siswa di sekolah mengenai tanaman tersebut. Kita cari terlebih dahulu di Google tentang tanaman ini. Misalnya tanaman Kamboja. Banyak informasi tentang tanaman dan lainnya di Google. Proyek kami Kasat merupakan singkat dari kenali dan sayangi tanaman. Proyek kami Kasat ini menggunakan teknik menyiram air secara berkala, yaitu dengan cara tetesan air. Dengan alat ini kita dapat mengatur volume air sesuai kebutuhan, karena tiap jenis tanaman memiliki kebutuhan air yang berbeda, sehingga dengan Kasat kami di sekolah tidak perlu khawatir lagi tanaman menjadi layu. Jika ingin mengenali lebih dalam mengenai tanaman ini, kita bisa scan kode ini menggunakan smartphone, sehingga bisa menjadi sarana pembelajaran kami para murid di sekolah. Proyek yang kami buat menggunakan sampah plastik di sekolah, jadi bisa menjadi alternatif untuk memanfaatkan sampah plastik di bank sampah sekolah. Sebagai kepala sekolah, saya senang sekali dengan adanya murid yang membuat proyek Kasat ini. Yang mana dalam proyek ini bukan hanya menggabungkan STEM, namun juga berhubungan dengan sekolah kami sebagai sekolah Adiwiyata. Yang mana kan proyek ini berusaha untuk menjaga tanaman, menyayangi tanaman dengan tetap gimana caranya kita dapat menyiram tanaman meskipun kita tidak berada di sekolah. Nah, dengan adanya proyek ini harapannya murid-murid yang lain bisa ikut juga dalam berinovasi dan turut menjaga lingkungan dan menyayangi tanaman. Beginilah hasil proyek yang kami buat. Kasat, kenali dan sayangi tanaman. Dengan alat ini, tanaman kita di sekolah dapat asupan air yang cukup meskipun tidak ada orang di sekolah. Sampah plastik dapat dimanfaatkan dengan baik serta teman-teman di sekolah bisa lebih mengenal tanaman di sekolah. Demikian video kami. Terima kasih sudah menyaksikan.